Welcome back to Sibututan Drift Package. Selamat hari Sabtu. Kita sekarang ada siapa namamu? Gio. Oke, status? Anak berapa? Menikah anak 4. Menikah anak 4 itu rasanya itu kayak tanding drift pakai mobil touring Campur-campur. Gitu ya rasanya gitu. Campur. Kamu ada pesan-pesan nggak buat penonton yang anaknya mau nikah, anaknya mau di planning berapa, enaknya berapa? Minimal 4 biar rame. Nanti maminya biar gak kesepian. Banyak temennya kalau main drift. Oke. Jadi bercanda ya Sob. Kita sekarang kedatangan Gio, pendatang baru di Surabaya RC Drift. Nah, Gio sempat mencuri perhatian saya. Kenapa? Karena 2 bulan, 3 bulan ya, dia sudah bertengger di rookie ya. Jadi kalau di drift itu ada tim huru-hara ya, tim latihan ya, tim hore sudah mulai berani battle-battle. Terus masuk lagi ke rookie ya. Nah, rookie ini kalau sudah menang dari level rookie, kamu tidak boleh ada di rookie lagi. Aturannya seperti itu. Sekali DK rookie, drifting rookie, kamu sudah nggak boleh ikut rookie lagi. Saya belum dike. Lah iya, aku lah bilang kamu tadi masih punya satu kesempatan. Gitu loh, lumayan kamu. Bisa ngumpulin piala gitu loh. Sip. Gio sekarang sudah hadir ke kita dengan sebuah kit drift yang keren banget. Ini kit apa ini? Bodinya ini bodi apa? Bodinya ini bodi Tamiya Celica, tapi ini bekasnya dulu main TC. Sportsman. TC. Kelas Sportsman. Jadi buat kamu semua yang bingung TC itu apa, TC itu Gran Turismo gitu aja loh ya. Saya dulu juga main ini Sob. Saya berhenti main TC ini gara-gara kalau kamu anak-anak TC ya, makanya kalau main jangan baperan, kalau nubruk nggak usah berantem. Orang tua saya nggak bolehin. Karena di TC itu ya beda ya, bukan mereka jahat enggak, karena di TC itu mainnya itu benar-benar harus fokus. Sehingga kalau dikageti atau apa, marah itu adalah hal yang wajar ya. Kalau kamu melihat itu sebagai sesuatu yang ketidakwajaran, jangan menghujat mereka, lebih baik kamu yang keluar ya. Kayak saya itu enggak dibolehin sama papa saya dulu Gio main TC. Karena ya waktu itu aku masih SMP. Main di Uno, bapak-bapak ya di daerah Kelampis itu Semolo, untak-untak gitu ya treknya. Nah, terus habis gitu sudah kan bapak saya itu dulu kerja ya, Senin sampai Sabtu meskipun di bank. Minggu itu sudah bela-belain nganter anaknya ini mainan remote control yang dilihat seringkali berantem. Nah, bapak saya itu nggak jelas. memang atmosfernya TC itu kayak gitu. Iya, bapak saya itu nggak jelas. Sekarang dia itu sebagai atlet, kempo, tapi nggak boleh anaknya berantem. Nggak cocok sih gitu loh. Tapi intinya itulah, pada saat itu menurut papa saya, kamu terlalu kecil memulai olahraga ini karena ya di situ pembalap TC kan ya sudah senior kayak John Lee gitu ya. Iya. Jadi ya nggak cocok. Bapak Kalau saya kita- suruh ganti hobi. Kita rugi abadi. Gitu. Ini body touring sah-sah saja kalau mau kamu pakai di drift. Ini body mobil apa? Celica GT. Nah, Celica GT ini RWD atau AWD? AWD, kalau atau aslinya 4WD? AWD. Nah, sebenarnya nggak ada masalah Sob, cuman anak drift yang terlalu sok-sokan culture itu biasanya kok AWD, nggak RWD only gitu. Tapi lupakan itu karena yang penting bodinya keren ya. Zamannya sekarang transfer body jadi udah nggak zaman kayak gitu ya. Ini kan budget mahasiswa. Budget mahasiswa. Iya. Kuliah di mana, Dik? Saya baru semester 2. Budget mahasiswa. Penasaran kayak apa kitnya? Well, langsung kita buka. Wih. Budget mahasiswa aku. Iya, ini adalah rev di RDX yang sisa apa ya ini ya? Sisa bullet depan, bullet belakang. Sisa bagian depan, bagian belakang, yang lainnya sudah di custom ya. Tapi sebenarnya customnya ya nggak banyak. Enggak kok, cuman lower deck aja. Saking kamu terlalu banyak pakai part-part jendong ini ya, jadi kelihatan kayak sok-sokan hype gitu. Kamu ngapain pakai warna ungu gini? Kamu pikir ini galem gitu dah? Enggak. Kamu mau nakut-nakutin saya? Maaf, enggak, Pak. ya? Jadi bercanda Sob. Ini nggak ada tension. Jadi asiknya drift itu kayak gini. Ini saya seneng banget ya. Estetika ya. Jadi ada ungu-ungu gini, ring-ring ungu gini. Ini cakep banget ya. Tapi buat kamu semua kaum mendingan jangan. Karena kamu pikir ungu-ungu ini murah, itu salah ya. Satu ungu ini kosnya 1 pack rokok Marlboro. Enggak. Berapa? Ini ungu-ungu ini merek apa? Ini punyaannya drone FPV.
satu bijinya enggak apa-apa ya? Boleh. Satu bijinya itu 4.000-an kalau ini yang ini murah. Satu biji. Jadi perkembangan dunia drift itu ternyata luar biasa ya. Kalau dulu kayak gini nih minim paling murah ya racing tuh. Ya racing itu satu emplek 200. kok 200, 500, 600 Iya, ribu. 500, 600 ribu. Itu sudah orang-orang katanya kalau pakai itu gatal-gatal tangannya. Iya, karena banyak orang yang pakai lebih dari itu. Iya. Kalau ini sekarang satu bijinya 4.000. 4.000 punyanya FPV no brand. Wah, jadi buat teman-teman ini cakep ya. Estetika warna ungu ini cakep. Erat hubungannya. Sebuah RC drift itu lahir dengan warna belang-belang. Erat hubungannya. Karena apa? Karena beberapa RC drift high-end premium itu kalau ini kan cuman aksentuatif ungu-ungunya ya. Tapi kalau yang premium itu bracket-bracket yang di tangan saya ini ungu semua. Itu menandakan hop up. Hop up. Ya, kayak Tamiya itu hop up-nya biru. Hop up-nya biru. Nah, kalau ya racing buat Tamiya hop up-nya merah. Merah. Gitu. Jadi itulah teman-teman, semua bisa kamu lihat RDX ini cukup mumpuni dan bisa dibilang dibangun dengan bagus sekali. Pergantian yang paling ekstrim adalah lower deck. Lower deck RDX ini bikin di mana? Di JLR punyaannya Kojon. Kenapa kok kamu bikin di JLR? Apakah JLR murah ataukah hanya JLR satu-satunya? Enggak, kemarin itu saya nyoba mobilnya Mas Citos. Kan lower decknya dari JLR. Kok saya nyoba enak, saya nyoba bikinkan Kojon, ternyata memang efek. Harganya worth it, efeknya banyak. Ya, saya setuju dengan pergantian lower deck jika memang dibutuhkan. Apa efek yang paling signifikan ketika lower deck ini diganti? Mobilnya lebih bisa ditebak gerakannya. Mobilnya bisa lebih ditebak gerakannya. Fleksibel atau Flex yang masih flex. flexnya nambah? Flexnya nambah. Soalnya kemarin saya pakai lower decknya Ori RDX itu mobilnya terlalu kaku menurut saya ya. Menurut saya mobilnya terlalu kaku, gerakannya jadi kelihatannya enggak flowing. Jadi patah-patah. Terus saya coba ganti ini, ternyata ngefeknya ke mobil lebih enak, gerakannya enggak patah-patah, sama flowingnya tuh halus banget. Jadi sahabatku, tidak ada yang salah dengan pergantian lower deck. Yang pasti berubah adalah cita rasa mobilnya. Cita rasa. Kalau kamu suka mobil rigid, nggak suka kamu seperti ini. Kalau pengen aksi gimana nih Van? Aku pengen mobilnya rigid. Ya, kamu bilang aja ke John Lee, maka tulang lubang-lubang ini nanti akan dihilangkan dengan bagian yang padat. Semakin ini nggak ada lubang-lubangnya ini, semakin rigid kitnya. Kelebihan dan kekurangan kit rigid itu ada pada saat kita ngegas sama pada saat kita movement. Kalau kitnya ini flat, movementnya enak banget. Enak. Ya. Tapi kalau pada saat kita ngomongin throttle, ya pada saat tarikan atau yang bahasa kerennya itu pick up speed, ini amburadul. Iya. Nah, tergantung karakteristikmu sukanya bagaimana. Jadi untuk pergantian seperti ini cocok banget ketika kamu sudah jadi penguasa rookie kayak dia ini, cocok banget ya. Paling enggak kan kamu OTW Pro gitu loh ya. Ini sudah berusaha mencari jati diri. Teman-teman semua, RDX from zero to hero. Sekarang di RDX ini yang menurut saya paling fenomenal ya, itu adalah lower deck sama shockbreaker. Ini shockbreaker pakai apa ini ya? Yokomo. Oh, kenapa kok pakai shockbreaker Yokomo? Harganya paling worth it sih menurut saya, terus di pasaran juga banyak kan di Indonesia, jadi kita nggak bingung lah. Oke. Dan saran dari teman-teman pun juga Yokomo untuk setting, untuk saya pemula banget baru 2 bulan ya kok, gampang mas kok. Istilah Gitu ya? wong Surabaya gampang mas. Gampang, bener banget. Jadi kenapa kok bisa dibilang gampang? Karena kebiasaan, karena lingkungan. Kenapa kok bisa jadi seperti ini? Ya karena kita pakai Yokomo semua. Kalau kita di US semua MST. Iya, kita tanya Yokomo di sana, ya enggak ada yang bisa kasih solusi baik. Jadi seperti itu. Omong-omong, gimana cara dapetin skok ini ya? Ini kemarin kebetulan Om Lubis ada ready. Akhirnya dia jahat kok, minta barter. Barter apa? Barter body sama barter motor TC. Ya daripada punya saya nganggur semua ya tak kasihin, daripada jadi rombeng di rumah kok. Dikasih 4 biji. Dikasih 4 biji. Ya karena buat teman-teman Yokomo Big Bore gampang-gampang susah nyarinya. Bagi orang yang sudah pakai Yokomo nggak akan mungkin ngelepasin Yokomo Big Bore-nya. Bener. Kemungkinan besar seperti itu. Karena reason to buy Yokomo itu ada 2. Yang pertama karena itu Yokomo.
settingnya jadi gampang. Yang kedua udah pasti pakai Yokomo Big Bore. Bener. Nah, jadi agak gampang-gampang susah. Overall itu yang perlu kalian lihat di sini. Jadi ini nggak terlalu spend a lot of money ya buat kamu semua. Kalau kamu bilang ini mahal ataupun murah itu relatif. Ya. Bagi orang yang nggak tahu bilang ini bisa mahal. Bagi orang yang tahu ya masih bilang biasa aja. Itu juga sah gitu loh. Boleh. Bagi orang yang melihat ini kurang mahal, ya itu terserah kamu dari sudut pandang. Intinya hobi itu dinikmati, benar. bukan untuk menyiksa. Benar. Jadi hobi is for pleasure, not for torture. Iya. Ya. Servo depan pakai apa nih? Servo pakai RevD. Oke. Servo pakai RevD. Terus ini? Itu pakai Nobel FlySky NB4 Pro. Wih, receivernya Nobel. Terus gyro Yokomo. Kenapa kok pakai gyro Yokomo V4? Kebetulan kemarin itu RevD itu belum ada yang warna ungu. Ini. RevD itu belum ada warna Ini. ungu. Terus saya akhirnya mau cari warna ungu satu-satunya antara Power HD atau Yokomo. Akhirnya tetap biar drift brand, saya pakai Yokomo warna ungu. Jadi setuju ya. Kenapa saya tanyain bukan kenapa pakai V4, bukan. Kenapa kok ini ungu gitu ya? Karena ya udah pastilah sob disesuaikan ke warna ungu semua. Gyro V3, V4, bagusan mana? Yokomo bilang bagusan V4, tapi buat kita lebih mudah setting V3. Kedepannya tapi mungkin pada saat kamu nonton video ini, gyro ini sudah dijual dan diganti RevD yang warna ungu. Gitu ya. Mudah-mudahan. Amin. Kenapa kok gitu? Karena buat pemula teman-teman setting gyro RevD sama servo RevD itu enak lebih banget gampang, ya. Lanjut ke dalam combo. Nah, combo ini paling sering dibahas nih. Ini combo. Combo itu ini loh. Tanpa kipas ya. Combo itu yang di tangan saya ini motor tanpa dan kipas. ESC. Motor dan ESC. ESC pakai apa? ESC-nya pakai Team Power yang 140 ampere. Team Power Team 140 ampere. Oke. Motornya pakai Yokomo apa ya itu yang Type R itu ya gue apa ya tipe apa ya lupa gue. Jadi untuk motor ini pakai motor apa? Yokomo. Pakai berapa? 10,5 T. Oke. Berapa harga combo ini? Untuk motornya itu 1 jutaan lah ya, 1 jutaan. Itu ESC-nya juga 1 jutaan, 1.400.000-an, 1.300.000. Ini ESC bekasnya TC kok. ESC bekasnya TC. Nah, kebetulan dia nganggur karena TC saya main Blinky, nganggur saya pasang di drift aja. ESC Team Power. Team Power 140 ampere. Ini ESC bekas touring ya? Bekas touring. Kenapa kok dipilih ini? Karena kan saya main touring itu yang Blinky. Jadi saya ganti pakai yang ESC Blinky, yang ESC Team Power ini saya pindah ke drift. Daripada beli lagi. Kan budget mahasiswa aku. Budget mahasiswa. Kalau beli ESC ini harga berapa? 1.300.000-an. 1.300.000. Udah Bluetooth itunya. Apa? Udah Bluetooth. Nah, untuk settingan yang bisa dibuka di diagram Bluetooth-nya, settingan apa aja? Banyak. Banyak ya? Banyak. Jadi buat teman-teman yang pakai ESC non-drift atau ESC touring, ESC drift dan ESC touring sama-sama programmable ya? Programmable. Ini sebenarnya lebih banyak parameternya untuk yang touring. Tapi untuk angka biasanya drift lebih tinggi. Lebih banyak. Lebih galak. Semua ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Kalau nyetel yang drift lebih mudah, lebih galak. Karena kita main drift maka itu disebut advantages. Nah kalau kita nyetel touring ini beneran kayak nyetel mobil beneran. Kita harus bergantung pada FDR, terus kita harus bener-bener bergantung pada ngikutin tracknya sama ini ya. Advance setting itu di sini ya. Ini namanya timing motor, itu bener-bener ngikutin dan itu bener-bener banyak parameter yang bisa disetting. Lebih asik ya selera ya. Selera. Kalau kamu suka ribet ya go for it. Iya. Tapi kalau kayaknya nggak suka ribet ya mending kayak saya pakai AI ya, gampang ya. Tapi mahal. Tapi nggak mampu, itu bukan budget mahasiswa. Ya, itu budget mahasiswa dulunya ya mahasiswa gitu. Ya. Sekarang mahasiswa. Mahasiswa. Sekarang juragan. Jadi gitu sob. Kalau kita hitung keseluruhan dari kit ini ya, kit only ya, kit only. Kit ini sudah habis berapa duit? Kit aja atau kit sama elektrik? Iya, ini ya pokoknya ini ya. Ini tanpa
TE-RX. Tanpa TE-RX ini kit berapa ya kok sekarang? 3 jutaan ya? 3.800.000. Ya, 3,8. Terus servonya ini 1 jutaan. 1.200.000 lah ya. 1.200.000. Biar 5 juta gitu ya. 5 juta. Terus apa ini kok? Gyro ini 1.200.000 lah. 62. Motor 1.400.000 biar pas. 76. 62 tambah 14 Ya, 76. 76. ESC 14. Pas. Ya. Berarti berapa? 9 juta. 9 juta. Ini adalah budget 8 sampai 10 juta. Belum baterai ya? Ya, belum baterai ya. 8 sampai 10 juta itu dapat velg, dapat ban ya. Belum baterai, belum remote. Nah, kalau kamu menyesuaikan budget, kamu boleh tiru konsep ini. Ini salah satu alasan kenapa kita saranin kamu pakai RDX. RDX itu stock box-nya bagus, upgradable, keren banget. Ya, kenapa kok RDX bisa keren? Karena RDX udah banyak yang pakai, development-nya bagus-bagus, sehingga kamu tinggal menikmati. Terakhir, untuk remote apa yang kamu pakai? Remote saya pakai Nobel NB4 Pro. Ini adalah NB4 Pro. Ini kenapa pakai remote segini mahal ini? Ya, saya kan fokusnya awalnya di TC. Banyak teman-teman TC itu menyarankan ke ini karena respon dan lain-lain lah. Cuman untuk saya yang pemula masih belum bisa ngerasain. Terus barangnya juga di Surabaya ini ada. Akhirnya saya karena nggak suka yang nunggu lama-lama, yang ada saya sikat. Mahasiswa ya? Mahasiswa. Berapa harga remote ini? Dulu itu 6,5 juta tuh. 6,5 juta. Itu dapat 2 receiver. Kamu tahu nggak kenapa kok remote ini dipakai di dunia TC famous banget lah? Nggak tahu. Karena yang jual Saryono. Kosar minta royalti Kosar. Remote ini punya power bank, baterai charger. Ya, remote ini di dalamnya juga ada baterainya. Jadi baterainya 2. Ini baterai kedua, baterai aslinya itu di dalam sini. Pakai baterai vapor, dan ini kalau dipencet ya tanpa baterai dia masih bisa nyala. Kenapa? Karena ada 2 baterai. Anak-anak TC kalau main itu pakai remote seperti ini karena ini adalah remote dengan budget affordable yang paling ringan. Alasannya cuma itu. Makanya akhir-akhir ini pekerjaanku John Lee itu sering terganggu oleh orang yang bikin tangkringan ini. Iya. Nah, jadi ini adalah penggunaan remote-nya ya sobatku. Kalau TC malah pakai seperti ini. Kalau TC kamu kasih beban yang berat banget, itu akan sangat nggak enak di leher ya. Benar. Sangat nggak enak di leher. Terus istilahnya itu juga kita masalahnya jadi tambah banyak, tambah pegel, moodnya jadi tambah rusak, nanti repot. Beda kalau kita drifter, remote-nya gede-gede tapi habis itu ditaruh. Mainnya nggak lama. Mainnya paling mentok itu 2 kali battle 5 menitan. Kalau diulang battle-nya sampai ada OMT. Kamu pernah kena OMT nggak? Pernah. Kena Seri ya? kemarin. Jadi OMT itu kamu dinyatakan draw, pertandingan diulang. Di OMT saya berapa kali? 1 kali. 1 kali. Saya pernah kena 4 sampai 5 kali. Nah, 5 menit kali 5 25 menit. Lama. Tapi kan setiap kali hit itu istirahat 2 menit 3 menit. Beda kalau touring, Bos. Kalau touring itu gini. Iya. Lama gini, lama-lama heart rate-nya nanti tinggi ya. Iya. Terus jadi ngamuan. Gitu ya. Iya, soalnya sepaneng. Tapi Kosar kok nggak ngamuan ya naik touring ya? Wah, jam terbangnya wes beda. Jam terbangnya sudah beda ya. Jadi gitu ya sobatku ya. Remote itu pilihan. Kamu mau pakai remote yang harga 2 jutaan oke. Kamu mau pakai remote yang harga 3 jutaan ya it's okay. Jadi aman-aman semua. Itulah sob. Cuman satu kok masalahnya di drift itu. Apa itu? Masalahnya adalah teman-teman suka manasin. Remote apa? Kurang ini. Loh, kamu pakai remote ini kan semua takut sama kamu. Enggak, ada yang lebih. Lah, Masa? remote-mu. Loh, aku pernah bully kamu perkara remote. Enggak lo ngawur Ray. Enggak, yang penting itu shock. Shock itu plastik itu aduh. Itu jadi korban bulian. Sebenarnya shocknya itu nggak masalah. Nggak masalah sebenarnya. Nggak ada shock RDX bocor itu nggak ada. Jadi ya disitulah. Ya intinya buat aksentuatif, pemanis dan safety lah. Word of buy or not, kamu tulis di kolom komen. Kalau menurut saya buat pemula yang pengen benar-benar serius main,
RDX itu adalah a good companion ya. Benar. Jadi cocok lah. Stockbox sip. Stopbox sip. Oke sob, buat kamu yang udah nonton, thank you banget. Pastiin kamu subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Dari Surabaya RC Drift Arena, sampai ketemu di konten kami berikutnya. Tetap main RC.